Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas sebuah masalah kesehatan yang sangat relevan di masyarakat modern, yaitu obesitas sentral. Topik ini menjadi semakin penting karena obesitas sentral tidak hanya mempengaruhi penampilan fisik, tetapi juga memiliki dampak yang serius pada kesehatan secara keseluruhan. Berdasarkan data Riskesdas pada tahun 2018, Provinsi DKI Jakarta menempati posisi kedua obesitas sentral tertinggi di Indonesia dengan total 42% penduduk usia lebih besar sama dengan 15 tahun. Pria asal kota Tangerang berinisial MF berbobot 300 kg dan meninggal dunia setelah dirawat di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo pada 22 Juni 2023. Selain itu, ada juga Cipto Raharjo, pria obesitas berbobot sekitar 200 kg yang saat ini masih menjalani perawatan medis di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang. Selanjutnya ada Muhammad Kensi Alvaro, warga Desa Pusaka Rakyat Tarumajaya, Kabupaten Bekasi dengan berat badan 27 kg ketika berusia 16 bulan pada awal Februari 2023. Kasus obesitas di Indonesia memang meningkat signifikan dalam 10 tahun terakhir. Dari 10,5% pada 2007 menjadi 21,8% pada 2018. Obesitas sentral disebabkan oleh adanya beberapa faktor, seperti faktor lingkungan, faktor perilaku, dan faktor genetik. Faktor lingkungan mempunyai pengaruh terhadap kesehatan yang dapat mendorong sikap seseorang dalam mengkonsumsi makanan sehari-hari, yang kemudian akan berdampak terjadinya obesitas sentral pada individu. Faktor lingkungan meliputi pengeluaran per kapita individu, pekerjaan, usia, tingkat pendidikan, tingkat pengetahuan, status kawin, dan jenis kelamin. Faktor perilaku yang dapat meningkatkan kesehatan secara komprehensif mencakup kegiatan seperti olahraga yang teratur, diet seimbang, mengambil tindakan pencegahan, tidur yang cukup, perilaku tidak merokok, dan tidak teradiksi alkohol. Faktor keturunan atau genetik merupakan faktor yang telah ada dalam diri manusia yang dibawa sejak lahir. Misalnya dari golongan penyakit keturunan seperti diabetes mellitus dan asma bronkial. Nah, tahu nggak sih teman-teman, obesitas sentral ini akan menyebabkan dampak bagi penderitanya loh, baik itu dampak jangka pendek maupun jangka panjang. Dampak jangka pendek meliputi 1. Masalah pernafasan. Seseorang dengan obesitas sentral ini lebih berisiko mengalami gangguan kesehatan, terutama yang berhubungan dengan penyakit kardiovaskuler dan pernapasan. Hal ini terjadi karena lokasi perut lebih dekat dengan jantung dan area pernafasan daripada pinggul. Yang kedua adalah dampak psikologis. Seseorang dengan obesitas sentral terkadang memiliki perasaan bahwa dirinya berbeda atau dibedakan dari kelompoknya, sehingga mereka memiliki kesulitan dalam hal perkembangan identitas dan rentan terhadap berbagai masalah psikologis. Yang ketiga, sindrom metabolik. Obesitas sentral bisa menciptakan kondisi metabolik yang mendukung terjadinya sindrom metabolik melalui interaksi kompleks antara lemak visceral, resistensi insulin, gangguan lipid, peradangan, dan hipertensi. Dampak jangka panjang meliputi 1. Penyakit jantung dan pembuluh darah. Obesitas dapat menyebabkan terjadinya peningkatan pada tekanan darah atau hipertensi, kadar trigliserida, kolesterol, resistensi glukosa, dan risiko pengumpulan darah, yang semuanya terkait dengan PJG atau penyakit jantung koroner. Pembuluh darah menjadi lebih rentan terhadap penebalan dan penyempitan ketika tekanan darah meningkat. Yang kedua, diabetes mellitus. Komplikasi-komplikasi obesitas seperti kadar lemak darah yang tinggi, terutama kolesterol dan trigliserida, menyebabkan insulin tidak bekerja secara maksimal dalam membantu sel-sel tubuh menyerap glukosa sehingga bisa berisiko terjadi diabetes mellitus. Ketiga, kanker. Beberapa penelitian menyebutkan bahwa akumulasi lemak berlebih di sekitar dinding perut
adalah penyebab utama inisiasi kaskade inflamasi, yang merupakan salah satu masalah paling umum yang ditemui dalam patogenesis kanker. 4. Disfungsi reproduksi. Obesitas sentral memperburuk kelainan metabolik dan reproduksi yang terkait PCOS, gangguan menstruasi, dan infertilitas wanita. Lantas, bagaimana sih upaya pencegahan atau penanggulangan dari permasalahan tersebut? Yuk kita simak. Yang pertama, edukasi asupan gizi. Peningkatan pengetahuan gizi dapat mempengaruhi perubahan perilaku menjadi positif, seperti menurunkan tingkat kecukupan energi, tingkat kecukupan protein, persentase asupan lemak, dan meningkatkan asupan serat. Yang kedua, konseling gizi. Konseling berguna untuk memahami kebutuhan gizi individu. Konseling gizi dapat membantu memperbaiki status gizi pada dewasa overweight dan obesitas, yaitu penurunan berat badan dan persen lemak. Konseling gizi dapat memberikan peningkatan pengetahuan mengenai asupan gizi makro untuk menjadi lebih baik dalam memilih makanan. Yang ketiga, jangan lupa aktivitas fisiknya ya. Aktivitas fisik merupakan kebiasaan yang dapat mencegah kematian dari penyakit degeneratif, salah satunya obesitas. Aktivitas fisik mampu meningkatkan pengeluaran energi total, sehingga individu dapat menjaga keseimbangan energi. Aktivitas fisik yang teratur seperti latihan aerobik telah terbukti menurunkan mesej lemak dan meningkatkan massa tubuh tanpa lemak, yang dapat berkontribusi dalam penurunan risiko obesitas. Yang keempat, kolaborasi multisektoral. Mengatasi obesitas sentral membutuhkan kolaborasi yang kuat dari berbagai sektor. Pemerintah memiliki peran sentral dalam menyusun kebijakan yang mendukung pencegahan obesitas. Keterlibatan Kementerian Kesehatan, Pendidikan, Pertanian, dan Perdagangan sangat penting untuk menciptakan sinergi dalam program-program pencegahan. Obesitas merupakan salah satu masalah gizi yang dialami sebagian remaja di Indonesia. Obesitas pada remaja meningkatkan risiko sindrom metabolik, penyakit degeneratif lain, dan masalah reproduksi pada usia dewasa, serta penyebab kematian kelima yang serius di dunia. Berdasarkan data WHO pada tahun 2018, prevalensi kegemukan dan obesitas pada anak-anak dan remaja berusia 5-19 tahun meningkat drastis dari 4% pada tahun 1975 menjadi 18%. Peningkatan prevalensi obesitas pada remaja tidak terlepas dari pola hidup yang berubah terkait pola aktivitas dan pola makan yang kurang sehat. Tentunya, peningkatan prevalensi penyakit ini memberikan dampak baik dalam skala jangka waktu yang pendek maupun jangka yang panjang akan mengganggu kesehatan penderitanya. Meskipun begitu, obesitas sentral dapat dicegah dengan adanya upaya promotif dan preventif oleh pihak terkait, berupa edukasi pentingnya asupan gizi, konseling gizi, dan menerapkan pola aktivitas fisik yang cukup. Harapannya tayangan ini dapat membuka cakrawala baru pentingnya untuk menerapkan pola hidup, pola makan, pola aktivitas fisik yang baik sebagai investasi masa depan bagi tubuh kita bersama.